Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisdan Aidin dari kelas 10-11 dengan nomor absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia memiliki kedudukan penting dalam sejarah. Manusia dapat menjadi penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Manusia sebagai penggerak sejarah. Manusia dalam gagasan dan tindakannya merupakan penggerak sejarah yang membawa perubahan dalam masyarakat. Tiap manusia memiliki pemikiran berbeda. Dari pemikiran tersebut muncul tindakan dari orang-orang sebagai penggerak sejarah yang berkontribusi mengubah atau menciptakan sejarah. Sebagai contoh, peran Ki Haji Dewantara bagi pendidikan bangsa Indonesia. Ia memperjuangkan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat dengan mendirikan perguruan taman siswa. Melalui pemikiran tersebut, bangsa Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Manusia sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa. Pada masa kini masih banyak pelaku sejarah yang belum menuliskan pengalamannya. Pengalaman tersebut perlu dikisahkan oleh penutur sejarah. Manusia sebagai saksi sejarah. Saksi sejarah merupakan orang yang menyaksikan ataupun mengetahui suatu peristiwa sejarah tapi tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh, sekelompok warga pernah merasakan dampak krisis moneter pada tahun 1997 sehingga dapat disebut saksi sejarah. Pengalaman saksi sejarah ini dapat ditelusuri melalui sejarah lisan untuk mengungkapkan keutuhan suatu peristiwa. Dimensi ruang dan waktu dalam sejarah. Dalam kajian sejarah, dimensi ruang dan waktu menjadi bagian yang penting. Kedua dimensi tersebut dapat menunjukkan peristiwa bersejarah bersifat khas dan unik. Dimensi ruang menunjukkan tempat lokasi terjadinya suatu peristiwa sejarah hanya akan terjadi di tempat tertentu, artinya peristiwa tersebut secara otomatis tidak terjadi di tempat lain. Sebagai contoh, pelaksanaan konferensi meja bundar KMB pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Peristiwa yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tersebut hanya terjadi di satu tempat, yaitu di gedung Ridesal Bangsa Kesatria Den Haag, Belanda. Oleh karena itu, ruang dalam pelaksanaan KMB adalah gedung Ridesal Den Haag, Belanda. Dimensi waktu berkaitan dengan saat terjadinya peristiwa. Sebuah kisah tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah jika tidak mencantumkan keterangan waktu. Dimensi waktu dalam sejarah terdiri atas perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Keempat dimensi tersebut dapat dijelaskan. Terima kasih. Demikian, itu adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.